Tapi ini dia game yang pertama di match ketiga hari ini antara Bigetron Beta dan juga Aura Fire. Oke, masuk ke dalam Line of Dawn. Melihat kedua jungler kali ini akan beradu antara Lancelot dan juga Fanny sama-sama assassin, tapi Reza udah mulai kehilangan HP-nya. Begitu terus emang kalau misalnya ngomongin Liga di arah early game ya, entry groupnya bisa banget untuk menguras HP dari para pemain lawan dan bahkan Reza dipaksa untuk melakukan recall. Yap, dan Berita Wonder kan tidak bisa dikontes ya oleh teman-teman dari Bigetron Beta sehingga Fan yang sekarang sudah mencoba untuk menambahkan kembali pundi-pundi goldnya, memanfaatkan early advantage yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya dengan adanya assassin, yaitu Fan juga power pick off di early itu udah harusnya menjadi salah satu yang harus bisa diamankan dari Fan. Fan itu Fanny. Oh gitu ya panjangannya ya, Fan itu Fanny. Oke, baik, Kalau kembali lagi ke area top lane terlebih dahulu nih, Kabuki akan berhadapan dengan adanya seorang Zibe dan juga Audi CS. Kita akan melihat juga potensi dari seorang Misitar di area gold lane. Cuma masalahnya kali ini dia harus menghadapi dua pemain sekaligus. Fan akan mencoba untuk mendekat menghadapi cara seorang Audi CS yang akan cukup tanky sih menurut aku sebagai seorang edit di sisi roamer. Yap, dan kita tahu ya fighter lawan marksman di early game mungkin ya fighter akan ya agak punya sustain yang lebih besar gitu kan, makanya si T jadi benar-benar ditahan banget dan bahkan hampir aja kecuri dari satu buah gold crab di arah top lane. Dan sekarang Tarto udah mau di setup tapi Reza terus menerus dipok dan harus memaksakan dirinya recall terlebih dahulu. Iya, dan itu sih benar-benar nggak mau lepas sama sekali. Dilempar ke bagian bola dan ada seorang Palevi tapi Hai bakal coba untuk menabrak langsung dan satu flicker terpaksa dikeluarkan juga oleh seorang Hai mencoba melarikan diri. Just Gun masih akan mencoba untuk melakukan pengejaran kali ini dengan ada Venom Execution dan Hai harus hilang di tangan seorang Narashi. Tapi banyak banget resultnya keluar dan bahkan kita bisa lihat gimana Narashi berhasil untuk di pick off di tangan dari Fan sebagai jungler. Ini perbedaannya. Pick off yang dimiliki oleh Aura Fire mereka didapetin oleh junglernya dan itu akan membuat pastinya dari segi gold swingnya akan lebih snowballing lagi. Tadi soalnya yang dapet pick off kan XP lane-nya Narashi yang dimana banyak banget riset yang keluar. Tadi splitter loh sampai masuk ke dalam. Ya itu cukup boros ya bisa dibilang untuk early game di 3 menit pertama. Dan untuk totalnya belum akan menjadi sebuah prioritas kali ini setelah tadi ada pertukaran yang berhasil dilakukan. Wow, ya ada top lane ya sih ini dikasih pressure terus karena presence dari seorang Fanny juga berkali-kali kita lihat selalu ngasih presence-nya dia di area low lane. Bahkan di goldnya tadi udah ke-plating loh. Itu lumayan banget pastinya, tapi kali ini ada chat dan bahkan ada watcher juga udah mulai terbuka berhasil keluar mau di-chance berhasil untuk ditumpangkan tapi Fan dengan retribution yang on point berhasil untuk nge-steal Tarko yang pertama. Ini menjadi keuntungan besar untuk Aura Fire. Posisinya bagus banget sih dari Aura Fire untuk bisa ngedapetin ke arah turtle-nya. Jadi cap goldnya juga udah mulai akan coba untuk dikejar terlebih dahulu, tapi kita juga sebenarnya masih cukup stabil. Hanya saja di area top lane ya. Mungkin karena kali ini nggak punya range yang terlalu jauh ya. Jadi ketika dihadapkan dengan seorang Misitarnya masih bisa keep up banget untuk ngasih pressure yang sama. Jaska mencoba untuk mengusir satu persatu para pemain dari tim Aura Fire. Nggak mau ada gangguan yang lebih lanjut lagi karena sekarang juga mereka sama-sama masih mencari objektif dan Fanny-nya juga masih bebas sih karena belum ada invasi ke area jungle dari Aura Fire. Udah dia King Stone udah mulai terkonek dan bahkan kena stun dengan adanya 4 hit basic attack yang membuat dari Audi CS gak bisa kemana-mana. Dan juga kalian lihat kemana-mana langsung nonton di Istora Senayan tanggal 21 sampai 23 Juli. Dapetin tiketnya di so.gg/SPS MLBB Tickets. 20.000 doang buat nonton. Langsung aja digas sambil sekarang pada acara langsung dibuka Black Show terpaksa untuk support juga dari seorang dan QT mencoba untuk bisa ngedapetin outer turret dari tim Aura Fire, tapi mau gak mau memang masih harus mundur. Damage output yang dikeluarkan oleh seorang Steve dan juga dan QT masih terlalu besar. Waduh, datang mencuri ya. Iya. Fan ini langsung retribution terhadap gold yang dimiliki di arah top lane, dimana sifanya ini benar-benar kena pressure walaupun emang nggak ke pick off, tapi pergerakannya benar-benar di press banget, dibatasin banget hingga nggak bisa dapetin farmingan yang optimal. Untuk saat ini levelnya sama di level bahkan Kabuki satu level lebih tinggi loh, walaupun sekarang udah level 7 lagi ya dari sini. Iya, tapi berarti ada sebuah dominasi yang belum terlihat. Udah botol langsung nyamin aja di CS dalam ancaman
Tapi malahan pada terjebak kali ini karena ada 4 pemain di sana yang sebenarnya juga udah ready untuk melihat kedatangan dari seorang fan. Yap. Dan Audichess tadi nggak tumbang ya, dia ada shield juga. Dan bahkan kali ini Jesgar masih bisa mempertahankan satu buah turtle buff-nya. Setup menuju di area turtle. Kali ini bakal coba untuk di reset aja karena memang dari sisi orang kaya mereka nggak punya power retribution juga setelah fan-nya di off. Dan akhirnya saat adanya pressure itu hilang dari fan yang bisa datang kemanapun dengan cepat, akhirnya space bisa didapetin oleh Sive dengan adanya satu altar turret di top yang hancur. Lalu dibantu juga sama Dam Kitty yang memang punya power dari segi area. Tentu akhirnya diamankan oleh seorang Jesgar. Dan kita udah ngeliat beberapa dominasi dari orang laning di area top lane dan juga di area bottom lane untuk di Jason Beta. Dan sekarang masih ada perebutan. Jesgar berhasil mendapatkan karena gold cream-nya Fan. Mau nggak mau harus mundur terlebih dahulu dan membiarkan Pallevi sendirian aja di area bottom lane. Yes, walaupun Pallevi kali ini masih punya stability yang cukup ya, tapi nggak bisa lagi terlalu lama untuk berada di paling depan. Pastinya merelakan saja satu altar turret di area bottom yang berhasil untuk dihancurkan menjadi objektif yang ditabung kembali dari Bigetron Beta untuk kali ini. Kabuki pengen coba nuker ke area mid terlebih dahulu di setelah HP dari outer turret di area mid udah mulai berhasil dihilangkan. Jadi cepat dilakukan oleh seorang Kabuki dan kali ini ditambah lagi dengan adanya seorang Hai. Ini merupakan bantuan yang benar-benar bagus banget dan on point dari seorang Fan untuk melakukan eksekusi. Wah, Kabuki udah dapetin Demon Hunter Sword. Sive udah selesai dengan golden staff-nya. Attack speed pastinya udah dimiliki dari kedua belah gold laner. Tapi balik lagi, nantinya posisi dari Sive yang benar-benar harus diperhatikan banget karena dia kapanpun bisa terkena adanya surprise attack ya, mau dari Kabuki, dari Hai maupun dari Fan sendiri yang masih bisa banget untuk langsung jam ke arah belakang. Tapi lihat Hai dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah flicker setelah menelan turret damage yang begitu banyak. Kertas Crow dan Impact membuat dari dan kali ini harus dipaksa mundur terlebih dahulu, tapi nampaknya tidak gentar karena masih ada Legends yang ready. Garis kami gak ada puncture mulai masuk lagi. Hai kali ini menelan damage yang cukup banyak, tapi nampaknya masih bisa nempel ke arah tembakan sehingga masih bisa bertahan, masih bisa menyatu dengan alamnya ya untuk seorang Grooknya. Tapi emang gak bisa diakui Hai pergerakannya bagus banget dari tadi dengan barrier yang dia pasang, terus juga dia bisa nge-protect teman-temannya entah itu dengan wall charge. Tapi sekarang misalnya Audichess dan juga Sive udah mulai berjalan-jalan ke area bottom lane, coba untuk mengambil lagi beberapa creep dari tim Aurama yang memang di area mid lane. Pressure yang sama juga diberikan oleh Bigetron Beta yang kali ini udah terlihat sosok Pallevi. Oke, sedangkan kali ini Pallevi yang bakal coba untuk di all in begitu saja, tapi Pallevi masih bisa bertahankah? Tapi nampaknya tidak karena damage dari Sive masih terlalu besar untuk dibendung. Ada Fan yang kali ini udah mulai hadir, tapi lihat Katroki ternyata terkena beli karena seorang Narashi yang masih punya HP terlalu banyak. Audichess pun masih bertahan, tapi lihat pokingan damage yang dilakukan oleh Dam Kitty, Magic Shockwave-nya dan juga Eric Gloom-nya ini membuat pergerakan dari Aura Fire mereka tertahan sehingga tidak bisa mengontes ke arah Lord-nya karena nggak ada power retribution juga. Cepet banget juga ya untuk seorang Sive bisa menangkap kata Lord-nya. Seharusnya dari seorang Kabuki-nya belum berhasil untuk menangkap ke arah seorang Sive. Hai, malah kali ini juga udah terkena efek dari Final Slash King. Sekolah akan coba dibuka menyerang ke arah seorang Sive, tapi mau nggak mau para pemain Bigetron Beta harus mundur terlebih dahulu menunggu Lord mereka yang ada di bagian bottom lane karena damage yang diberikan oleh seorang Kabuki ini cukup berimpact besar sih untuk para pemain Bigetron Beta. Yep. Dan Impact harusnya bisa jadi salah satu area Impact yang impactful ya, tapi memang dari tadi nggak terlalu banyak tim fight besar ya, kayak ini pick off satu-satu, datangnya satu persatu dari orang lain sehingga akhirnya di saat kayak masuk mereka Bigetron Beta udah siap dengan banyaknya player yang ready. Kayak tadi Audichess yang sebenarnya tadi udah tinggal kena Cutthroat aja, tapi nggak nyampe, akhirnya Cutthroatnya kena Narashi yang SP-nya masih banyak sehingga power dari Assassin sendiri di sini masih belum terlihat. Saya targeting ke arah Audichess bukan keputusan yang tepat ya, karena tadi juga sempat ada momen di area mid lane, Wild Charge dan juga pada Asa diarahkan ke arah serang Audichess dan akhirnya masih bisa convert dan resource-nya jadi terbuang sia-sia. Tapi sekarang mulai satu persatu Inner Turret akan diamankan oleh pemain dari Bigetron Beta. Tertarik sudah ke bagian belakang kali ini Pallevi nggak mau harus pulang di tangan dari tim Bigetron Beta. Wow, dan Jesgar ini lincah banget kan, dia banyak banget ngedodge skill yang dimiliki oleh teman-teman dari Aura Fire dan bahkan lihat objektif gameplay dari Bigetron Beta. Mereka begitu luar biasa, bahkan mempertahankan 9 turretnya berdiri dengan kokoh, nggak tersentuh sama sekali. Walaupun kalau misalkan kita lihat dari segi graphnya, oke, Fan di sini dia cukup free tanpa adanya salah satu stopper yang
pasti gitu untuk Fanny sendiri. Tapi entah kenapa mereka dari tadi kayak kurang apa ya, team fight-nya datangnya satu-satu gitu loh. Iya, ganti-gantian ya. Jadi nggak ada yang bisa ngasih backupan juga, terutama ini efek dari final slash narasinya juga ngaruh banget loh. Dia masih bisa nge-stop juga karena seorang fan, tapi sekarang Jaskier udah mulai tertarik, masih ada Thoros yang mau dibuka, tapi apa daya 4 lawan 1 masih menjadi hal yang mustahil sih menurut aku untuk bisa survive dari 4 pemain Aura Fire. Apalagi King's Call-nya adalah mimpi buruk untuk hero-hero yang bisa nge-dance. Betul, Gak bisa kemana-mana, Flicker pun tidak bisa. Dan apalagi dengan adanya item attack speed ya kan, pastinya untuk basic attack akan lebih cepat lagi, efek stunnya bakal lebih cepat lagi keluar. Ketika Channel Plan udah mulai kebuka juga, tapi itu adalah Pahlevi. Dengan adanya satu Fredrin yang kita lihat juga punya sustain ability yang begitu besar, dan kita cepat mengeluarkan satu buah Black Shoes-nya. Dan bahkan Hai mau coba untuk gepuk ke arah outer turret di arah mid. Tapi ingat, kamu adalah Grok. lupa dengan dirinya ya. Tapi mungkin hanya mencoba untuk ya namanya juga usaha. Tapi Van sekarang harus berusaha lebih keras lagi untuk kabur dari sergapan yang dibikin oleh seorang Sif dan juga Audi CS. Masih bisa selamat pastinya dengan adanya Steel Cable, tapi untuk clearing wave-nya bakal coba untuk di-manage oleh para pemain dari Bigetron Beta karena ward-nya udah mulai hadir dalam Land of Dawn, dan kemungkinan akan ada fight dari kedua tim di area Lord. Yap, walaupun sebenarnya kalau misalkan kita bisa lihat dari segi objektif dan juga segi gold-nya, Bigetron Beta unggul 4.000. Lihat kali ini Audi CS yang bakal langsung saja menjadi bulan-bulan dan warga. Walaupun ada bidang Ice Strike kali ini, Cutlass-nya menuju pada Daddy Cutie yang gak sempat juga mengeluarkan Black Shield, sehingga adanya 2 player dan bahkan 3 player tersiantar begitu saja, 4 player tersisa. Dan dari Bigetron Beta, Jesgar menjadi satu player yang bertahan, membuat Lord-nya kali ini udah mulai disenggol dari Aura Fire. Akankah ada kode, tapi Jesgar datang begitu saja. Fanny dipaksakan untuk mundur karena gak ada parkour di reset, tapi Jesgar masih ingin mencari lagi satu poin eliminasi, tapi nampaknya Jesgar bakal dapat ditahan pergerakannya oleh Pahlevi di sana. Fan gak punya parkour, tapi lihat gimana Jesgar nge-buying time begitu lama, dan Kaluki tertusuk sudah dengan Phantom Execution. 1 tukar 4, tapi hanya dengan seorang Jesgar aja dia bisa setidaknya menyeimbangkan, menetralisir lagi kerugian yang mereka alami. Reza tetap mendapatkan ke area Lord-nya, tapi dengan hilangnya seorang Kabuki kali ini bikin Beta harusnya masih bisa memberikan pertahanan yang jauh lebih maksimal dibandingkan ketika tadi 4 pemain dari Bigetron Beta harus dipulangkan. Cuman ya pergerakan yang bagus juga sih dari Aura Fire untuk nge-split fight-nya, terutama dari seorang Hai yang mencari perhatian dari seorang Jesgar. Ya, dan bahkan di sini Jesgar bakal dapat dikejar. Ini dari lagi ada Sunrose puncture ke arah belakang, tapi Fan harus bisa memanage dari segi energinya dulu. Nggak boleh terlalu greedy karena nanti bisa masuk dan bisa pulang. Itu bakal berbahaya sekali, sehingga ya udah tahan dulu emosinya, lebih coba untuk nge-speed dulu nih yang dilakukan oleh Fan untuk saat ini. Tapi dengan adanya Lord yang tadi didapetin, Aura Fire udah mulai ngejar loh dari segi gold kit. Iya ya, mereka hanya menyisakan 1000 perbedaan aja, dan mungkin akan cukup mengejar sekarang, mengingat weapon-nya udah mulai di-split lagi oleh seorang Fan. Tadi Lordnya juga sempat ditahan, sebenarnya nggak dikasih lewat sama sekali, tapi pertukarannya tetap ada keuntungan dari segi Lord yang berhasil mereka amankan. Sekarang setup demi setup udah mulai bisa dilakukan oleh Bigetron Beta. Mereka harus benar-benar ngasih efek surprising, terutama dengan ngebawa seorang Audi CS Scout. Yap, tapi untuk saat ini kendali map masih coba untuk dipegang oleh Aura Fire ya, udah mulai menemukan winning condition. Yap, dan juga turning back point setelah tadi berhasil untuk bisa menghilangkan 4 player dan juga shutdown terhadap Sive tadi, menjadi satu tabungan yang pecah juga untuk Aura Fire, dan sebuah keputusan yang bijak di mana Jesgar yang coba untuk nge-buying time, tapi Lordnya nggak di-reset. Mereka tahu banget fokusnya, tapi kan ada flicker dari Audi CS tampaknya mau coba untuk nge-pick off satu player di sana, tapi dengan ada Sunrose, Hai dipaksa untuk mundur lebih dahulu, tapi lihat damage yang diberikan dari Sive terlalu besar untuk bisa ditendung. Benar-benar dikejar loh ya, dari inner turret Bigetron Beta sampai inner turret dari Aura Fire, hanya untuk bisa ngedapetin ke arah seorang Hai yang memang dari tadi cukup merepotkan untuk Bigetron Beta. Dia bisa kasih damage yang cukup besar, dia bisa ngasih efek stun juga pastinya dengan wall charge-nya, dan sekarang mereka harus pegang kontrol mapnya seperti beberapa menit sebelumnya. Mereka harus bisa manage wave minions-nya, berharap juga pastinya ke arah seorang Fan yang bisa ngasih efek atau elemen surprise untuk Aura Fire. Yap,
Dan sebenarnya dari tadi yang coba untuk melakukan adanya split push ya, yaitu Van yang memang kita tahu punya mobilitas yang sangat besar juga. Dan dari tadi juga memang nggak ada team fight. Mereka dari Aura Fire menghindari team fight, nantinya mungkin nge-save skillnya untuk ada di area Lord. Satu sosok rover yang luar biasa ya, dia coba untuk nge-backup keberadaan dari Van yang mau coba ngancurin satu inner turret di arah top lane. Karena biasanya yang kita tahu kan biasanya udah Assassin dikasih sendiri aja buat split gitu kan. Iya, tapi emang Hai ini aktif banget sih dari tadi tuh kan, masih ngasih barrier untuk setidaknya menghambat lah pergerakan dari seorang Jagar. Lihat kan, satu itu terus bahkan berhasil diamankan oleh seorang Van kali ini dan langsung pemain dari Aura Fire menuju ke area Lord. Oke, tapi memang kita bisa lihat juga ya, dari Rezanya ini nggak kepick off sama sekali. Punya posisi yang cukup baik juga, sehingga no death didapatkan oleh Reza. Yang saya masih penasaran juga itu. Oke, dan sekarang saya menuju ke arah Lord yang sudah belum ter-enhance. Belum ter-evolve, tapi sudah ter-evolve. Betul, di bawah mereka yang 18 ya, yang sebelum evolve masih berjalan dan juga kita juga udah harus diwaspadai di informasi entah udah dapatkan apa belum bahwa ada 2 pemain yang menghilang. Dan sekarang kita akan melihat Lord dicicil perlahan tapi pasti ke arah para pemain dari Bigetron Beta, terutama dengan adanya seorang Jasgar kali ini yang terus tarik Lordnya sampai face kalau bisa. Waduh, juga bakal coba untuk memberikan sedikit kekuatan dan Aistral berhasil connect karena serangan Ganjuti dan Blaze gak sempat di pop up. Ya, dan itu adalah sebuah follow-up yang begitu cepat juga ya dari Van, masuk dengan cutthroat-nya, auto parade Derabit berhasil dihancurkan dan bakal watch out kali ini dengan Final Slash mencoba untuk membalikan keadaan di mana Kabuki kali berhasil dihilangkan, tapi lihat Van is coming unstoppable, dia dapatkan di mana Sive gak bisa bertahan terlalu lama. Narashi dan juga Audi CS masih mencoba untuk bertahan, tapi Van dengan energi yang udah gak ada lagi tapi masih bisa bertahan dengan Immortal yang baru saja dibully, tapi gak berhenti sampai situ karena lihat high-nya benar-benar berada di lini paling depan. Di sana depakan follow up yang diberikan oleh Reza dengan Feeder High Strike berhasil untuk bisa menumbangkan Audi CS di sana. Hai, harus kabur terlebih dahulu, kali ini gak boleh terlalu memaksakan juga karena Van udah mulai kembali hadir. Kacau dibuka langsung karena seorang Narashi dan masih mencoba untuk mendapatkan eliminasi, tapi Narashi masih terlalu tebal, masih bisa menggocek damage yang akan dibuka oleh tim Aura Fire. Dan Lordnya masih dibiarkan begitu saja, belum ada yang bisa mendapatkan karena Lord, tapi ini bisa menjadi keuntungan juga karena setelah ini Lordnya akan ter-evolve dalam 30 detik lagi. Wah, Narashi sih cosplay banget ya tadi. Dia bisa Vengeance ke depan, Vengeance ke belakang lagi, tapi Reza juga yang punya posisi tadi dia di samping ya kan, biasanya kan follow up-nya Vansa di belakang. Iya, dia di samping sampai kena ke arah Audi CS, dan lagi dengan tidak adanya pick off sama sekali, harusnya dari segi goldnya juga lebih banyak, terus atribut juga, makanya Audi CS juga udah mulai bocor. Tapi sekarang Lordnya bakal coba untuk di-all-in melihat adanya Van yang masih di atas power retribution dan juga berhasil untuk nge-secure Lord yang kedua. Ya, ini dia Lord udah berhasil diamankan lagi. Narashi masih mencoba untuk mengambil perhatian dari para pemain Aura Fire, tapi 8 menit saja Van ke bagian belakang tertahan dan harus memecahkan Immortalnya saat ini di bagian belakang. Jasgar juga coba untuk berikan gangguan karena Reza yang bakal menjadi target utama kali ini dengan Thanos yang langsung dibuka, tapi Jasgar akan terjebak selamanya karena Kabuki udah bisa melakukan tarikan-tarikannya. Pak Levi begitu juga akan ditangkap oleh seorang Ziva yang udah punya full damage begitu besar. Tambah lagi sekarang Lordnya akan menuju bersama 4 pemain dari Bigetron Beta. Wow, ini bahaya banget sih karena tersisa Kabuki dan Hai yang kita tahu dia nggak punya power untuk nge-clear wave ini dengan cepat, tapi dan Jasgar masuk dengan puncture-nya. Lordnya udah mulai masuk dan akan Final Flash kali ini bisa dihindari dengan satu buah Winter teranjang, tapi tampaknya masih belum cukup. Hai dengan one shot kenapa terus kali bisa dilihat baik yang dilakukan, tapi di sana ada Siva yang langsung berfokus menuju ke arah